Sudah Bu Nadia, sudah bagus. Ini Oke, kok terima lengkapin dulu ya Bang. kasih. Tadi Eh, siapa? Baiklah, kita mulai sharing sessionnya pada kali ini, pada sore hari ini, perihal sadari budaya risiko manajemen risiko perizinan. Eh, Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa risiko itu merupakan suatu ketidakpastian yang pasti akan selalu ada pada segala lingkup usaha yang kita jalani. Seperti yang ditunjukkan pada slide ini, di mana pendulum yang merupakan yang bergerak dengan ketidakpastian, yang mana itu dapat eh, memberikan suatu keuntungan, titik impas maupun suatu kerugian. Sehingga manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk dalam pengelolaan suatu kegiatan usaha. Selanjutnya ialah perihal nilai strategi risiko produksi. Risiko produksi memiliki nilai strategis karena secara langsung mempengaruhi produktivitas dan kinerja usaha perkebunan. Risiko terdiri dari tiga elemen utama, yaitu hasil yang terdampak, eh, ketidakpastian kejadian, dan konteks atau kondisi yang melatar belakangi munculnya risiko. Pada sektor perkebunan, risiko produksi cenderung lebih tinggi karena sangat bergantung pada faktor alam seperti iklim, hama penyakit, kekeringan, dan banjir. Selain itu, risiko juga berbeda antar wilayah sesuai kondisi tanah dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko produksi menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ialah paradoks operasional outcome yang mana itu sangat bergantung absolut pada alam. Risiko produksi perkebunan secara inherent jauh lebih besar dibandingkan sektor non-pertanian, yang dimana aktivitas on-farm tidak bisa beroperasi di ruang hampa, melainkan terpapar langsung pada variabel eksternal yang terkendali. Selanjutnya ialah lima roda penggerak ketidakpastian produksi, di mana eh, lima faktor tersebut ialah ketidakpastian alam, dinamika harga, regulasi dan finansial, sikap sumber daya manusia, dan disrupsi teknologi. Dengan demikian, manajemen risiko menuntut kita untuk memahami keterkaitan antar faktor dan mengantisipasi perubahan secara adaptif. Selanjutnya ialah ancaman biologis yang dapat menggerus potensi hasil produksi. Faktor risiko premier yang dapat mengancam produktivitas pada industri perkebunan dapat diperparah oleh komposisi tanaman tua yang mana itu didominasi pergerakan tanaman yang melewati umur produktif dan ledakan populasi hama. Selanjutnya, risiko dari teknologi ketika alat baru justru menyebabkan bahaya baru. Jika diperhatikan dan dikelola dengan baik, teknologi ini eh, dapat memberikan efek kurangnya penguasaan teknis, yaitu penguasaan teknologi tanpa pemahaman teknis dan cara penggunaan yang tepat justru menjadi sumber risiko baru, serta pelanggaran protokol K3 dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, kesenjangan strategis dalam perencanaan tahunan perusahaan. Manajemen fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran akan manajemen risiko belum merata di antara para risk owner di lapangan. Kelemahan tersebut dapat dilihat pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Selanjutnya, matriks diagnostik yang dimana identifikasi operasional teknis on-farm dapat memberikan dampak pada hasil. Contohnya itu ialah variabel input dan lapangan, dalam hal ini aplikasi pemupukan, yang mana indikator risk reducingnya berupa 4T, tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan tepat lokasi. Indikator risk induksinya adalah salah dosis, penempatan sembarangan, jenis pupuk, dan cara aplikasi keliru. Yang terakhir ialah mengenai mesin manajemen risiko. Tiga langkah dalam mengamankan operasional. Yang pertama adalah melaksanakan inventarisasi menyeluruh dengan cara memetakan seluruh potensi penyebab risiko di lapangan berdasarkan kondisi tertentu.
Yang kedua ialah klasifikasi akurat dengan memisahkan variabel operasional secara tegas ke dalam perancangan risk reducing atau risk reducing. Yang ketiga ialah intervensi taktis dengan mencari upaya pemecahan strategis, rancang manuver untuk meminimalkan dampak kerugian seminimal mungkin. Terima kasih atas atensi kawan-kawan sekalian. Cukup sekian sharing kita pada sore hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.